gonna leave your little friend sitting outside? We need to talk. Can we talk about it later? Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang baru aja bebas dari penjara. Pemuda itu bernama Jordi, yang diketahui ditangkap atas pencurian mobil bersama temannya. Hari itu Jordi dijemput oleh bapaknya yang bernama Carl. Sebelum pulang ke rumah, Carl mewanti-wanti anaknya agar nanti tidak membuat keributan di rumah. Pasalnya, sepeninggal Jordi di penjara, Carl telah menikahi seorang wanita yang sekarang otomatis menjadi mama tirinya Jordi. Namun saat itu, Jordi secara terang-terangan mengatakan jika dia tidak menyukai keputusan bapaknya ini. Perkataan Jordi tentu membuat Carl sedikit tersinggung dan menimbulkan keributan kecil di antara mereka. Keesokan paginya, tampak Jordi yang telah kembali bisa menikmati sarapan pagi di rumah. Saat itu, terlihat seorang wanita muda bernama Elisa yang merupakan mama tirinya Jordi. Dalam kesempatan itu, Carl berpesan kepada Jordi agar dia mau mencari pekerjaan agar bisa hidup lebih mandiri. Namun, status Jordi yang merupakan mantan narapidana sepertinya akan susah untuk kembali berkuliah. Jadi jalan satu-satunya Jordi harus mencari kerja untuk keberlangsungan hidupnya. Elisa yang juga ada di sana tak banyak berbicara. Chances. Gotta go. Setelah Carl berangkat ke kantor, Elisa pun mencoba menenangkan Jordi. Elisa mengatakan jika ayahnya itu sangat merindukan dan sayang kepada Jordi. Elisa juga mengatakan jika memang seharusnya Jordi bisa mengikuti arahan bapaknya itu. Sikap lembut Elisa itu ternyata membuat Jordi menjadi sedikit respect kepadanya. Ringkas cerita, beberapa hari berlalu akhirnya Jordi diterima bekerja di sebuah toko pizza. Meski hanya sebagai pelayan, hal itu sudah membuat Jordi merasa senang. Saat pulang ke rumah, Jordi melakukan perayaan kecil dengan melakukan senam jari di kamarnya. Namun tanpa dia sadari, ternyata Elisa si mama bening ini malah masuk ke kamar dan menyaksikan sebuah ikan lele yang sedang diurut-urut. Hal itu membuat Jordi kaget bercampur malu. Setelah kejadian itu, Jordi pergi keluar untuk menenangkan diri di sebuah taman. Tak lama kemudian, dia dihampiri oleh teman lamanya yang bernama Nirmala. Mereka pun akhirnya mengobrol sedikit panjang tentang kehidupan masing-masing. Sebelum berpamitan, Nirmala mengundang Jordi untuk gabung ke acara pesta di weekend nanti. What did you do to pass the time? I just Well, it was really nice at the store. Keesokan harinya, saat sedang di kamar, Jordi dihampiri oleh ibu tirinya itu. Dengan sopan dan wajah yang sedikit meledek, Elisa pun meminta maaf atas ketidaksengajaannya melihat benda pusaka milik Jordi. Sebagai permintaan maaf, Elisa menawarkan untuk mencuci baju Jordi. Tetapi Jordi masih yang kesal dan malah menolak semua itu. Jordi juga meminta Elisa untuk berhenti berusaha menjadi sosok pengganti ibunya, karena sejatinya mereka ini hampir seumuran. Hingga tiba di suatu hari, saat Jordi baru pulang ke rumah, dia pun tidak sengaja melihat Elise yang hanya mengenakan handuk. Jordi yang terpesona melihat tubuh mama tiri yang masih pulen, akhirnya mencoba mendekati dan merayu Elisa. Hingga akhirnya, rayuan itu disambut baik oleh Elisa, dan berujung pada aktivitas pembuahan di lahan terlarang. Namun belum sempat nyembur, tiba-tiba Carl pulang dan seketika mereka menjadi panik. Jordi bergegas sembunyi di toilet, sedangkan Elisa berusaha mengalihkan perhatian Carl dengan berpura-pura sudah standby untuk mengajak Carl bermain kuda-kudaan. Rencana Elisa ternyata berhasil dan Jordi akhirnya bisa menyelinap kabur dari kamar itu. Semenjak peristiwa itu, hubungan Elisa dan anak tirinya menjadi semakin dekat. Bahkan, aktivitas mengaduk lendir itu terbilang rutin terjadi
ketika sang ayah sedang tidak berada di rumah. Suatu hari, Jordi yang sedang bekerja dihampiri oleh Nirmala. Nirmala pun bertanya mengapa Jordi tidak jadi ikutan acara pesta minggu kemarin. Jordi pun menjawab jika saat itu dia lagi sibuk membantu ayahnya. Terlihat jelas jika Nirmala ini sangat menyukai Jordi. Dia juga terlihat terang-terangan mendekati Jordi. Hari itu Jordi dan Nirmala pulang malam. Mereka mampir ke rumah Jordi. Mereka lanjut ngobrol sambil ngopi-ngopi di kamar Jordi. Suasana malam yang sunyi membuat dua remaja terpancing untuk melakukan aktivitas bercocok tanaman. Namun baru saja akan memulai, Elisa yang baru saja pulang langsung memergoki mereka. Get her. We know that. Well, Kehadiran Elisa membuat Nirmala menjadi tidak nyaman dan memutuskan untuk pulang. Namun di sisi lain tampak jelas kecemburuan di wajah Elisa. Elisa juga menyindir Jordi jika pria memang selalu akan mencari yang lebih segar daripada yang sudah mulai keriputan. Are you gonna leave your little friend sitting outside? We need to talk. Can we talk about it later? Ringkas cerita, setelah beberapa hari berlalu, Jordi yang baru pulang ke rumah tiba-tiba kaget melihat kondisi Elisa yang babak belur. Dan ternyata, Elisa ini telah jujur kepada lakinya tentang perselingkuhannya bersama sang anak tiri dan membuat sang suami sangat murka kepadanya. Jordi yang baru balik juga tak lepas dari amukan bapaknya yang sudah kesetanan itu. Puncak dari keributan itu, akhirnya anak laknat ini diusir dari rumah. Dengan kondisi babak belur, Jordi akhirnya angkat kaki dari rumah itu. Di akhir film, terlihat Jordi yang sedang melakukan perjalanan bersama Nirmala dan memilih untuk hidup bersama Nirmala dibandingkan mempertahankan kenikmatan bersama mama tirinya. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan tekan tombol subscribe.